Hai pemirsa channel, bertemu lagi dengan saya di Linimu Daily Inspiration by Linimu. Pemirsa channel, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di salah satu tempat dari seorang pemilik Pangrango Group, yaitu Hotel Asana. Asana Grand Pangrango. Oh, oke. Tepatnya ada di Kota Bogor ya. Kota Bogor. Oke, hadir menemani saya. Beliau adalah salah satu direktur utama dari Pangrango Group, yaitu dengan Mas Rifki Torik. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, kita kenalan dulu dengan Mas Rifki Torik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh Leni. Ya, baik, alhamdulillah. Mas Rifki Torik, makasih banyak nih untuk waktu dan kesempatannya. Iya, sama-sama. Sama ya. Ini kan tema kita ini tentang mendirikan, mempertahankan dan mengembangkan bisnis perhotelan gitu. Iya. Tentunya pasti banyak sekali cerita dari Pangrango Group ini ya. Oh, banyak Ya. Nah, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan profil dari Mas Rifki Torik ini kepada pemirsa channel. Boleh ya? Boleh. Mas Rifki ini lahir di mana, Mas? Lahir Bogor. Oh, di Bogor. Lahir Bogor. 16 Januari 80. Oke. Iya, waktu itu masih tinggalnya tuh masih bukan di daerah sini, tapi masih agak juga arah ke Cikaret. Oh gitu. Orang tua asli Bogor. Orang tua ibu asli Bogor. Kalau papa itu ayah saya orang Jakarta. Berapa bersaudara Mas Rifki? Saya total semua 10 10 bersaudara. saudara. Oke. Satu udah almarhum yang paling besar, kakak saya. Kita total 9 orang. 9 orang ya. Mas Rifki anak ke? Anak ke-7. Anak ke-7 ya. Pangrango Group ini cukup terlama juga ya di Bogor ya. Terlama, mungkin paling tertua, salah satu tertua hotel di Bogor lah. Iya. Sebelumnya kan waktu itu waktu kita mendirikan hotel itu masih sedikit hotel di Kota Bogor. Oh gitu. Ya, kalau yang waktu yang besar itu cuma kita, Hotel Salak, sama Hotel Mirah kalau nggak salah. Oh gitu. Cuma 3 hotel waktu itu yang waktu Oke. kita mulai bangun Pangrango. Tapi putus sampai di sini ya, kita lanjut ke profilnya Mas Oke. Rifki. Panjang itu. Iya benar-benar. Nah Mas Rifki, ada nggak sih pengalaman masa kecilnya Mas Rifki yang yang istimewa yang pernah Mas Rifki alami? Yang masih teringat itu waktu saya SD. Oh gitu. Ya, waktu saya SD itu dulu kan kita uang jajan itu kan pas-pasan kan kita kan, namanya dulu masih belum ada hotel juga, usaha orang tua tuh, jadi memang masih warung lah. Jadi kita memang pada otak kita kadang-kadang kan pengen uang jajan lebih, ada aja ya. Oh gitu ya. Jadi dari kecil tuh udah otaknya udah muter bisnis tuh. Akhirnya kita mulai waktu itu saya ketemu ke SD kelas berapa ya, kelas 4 kalau nggak salah, kelas 3. Saya coba itu tuh jualan kartu saya nemuin kartu Mahyong, kartu Mahyong yang tebal-tebal itu. Itu saya jual ke teman-teman dengan saya dalilnya itu ke teman-teman bahwa ini bisa terbang loh. Oh gitu. Ini bal pukulan loh. Gitu. Oh gitu. Mereka pada beli tuh. Jadi kartu Mahyong itu kan banyak. Ya, Kartu Mahyong kan banyak tuh, kartu Mahyong tuh isinya ada berapa banyak kartu Mahyong itu. Satu-satu saya jualin sampai akhirnya saya ketahuan oleh guru dan dipanggil orang tua gara-gara hal itu. Itu hal yang paling benar mungkin masih teringat sama saya waktu SD. Iya. Tapi yang penting dari situ pengalaman bisnis pertama ya alhamdulillah bisa jadi nambahin jajan kan. Oh gitu ya. Nambahin jajan. Positif juga sih ya. Iya. Cuma jadi masalah karena kan ada unsur penipuannya juga kan. Jangan ditiru ya penipuan bisa. Jangan ditiru itu pengalaman kelas 3 SD kalau nggak salah. Kelas 3 SD kan luar biasa. Ini memang kalau lahirnya dari kecil udah bisnis ya gitu ya. Iya. Nah ini Mas Rifki, lanjut apa sih hobinya Mas Rifki? Hobi sebenarnya saya hobi gambar. Sudah gitu juga kalau untuk olahraga saya lebih hobinya ke berenang. Oh berenang. Ya. Oke. Kalau gambar memang saya dari kecil hobi gambar. Suka gitu. gambar kartun, karikatur itu saya suka. Gitu. Jadi, apakah ada penghargaan dari hobinya tersebut? Kenapa? Ada penghargaan nggak dari? Nggak pernah. Nggak pernah. Karena dulu kita kan zaman dulu, orang tua kita zaman dulu itu kan tipenya kan cuek ya. Iya. Dengan bakat anak, jadi kita yang nggak dikembangin waktu itu. Lagi memang dulu juga acara-acara belum terlalu banyak ya. Belum acara. Jadi memang itu bawaan alam lah ya. Iya. Tahun 80-an kan kita masih ini kan masih
belum ada sosial media kan gitu, belum ada apa-apa kan. Betul. Kalau ada udah disimpan ya dari sekarang. Iya, mau juga belum ada zaman dulu itu, jadi ya udah, jadi memang keterbatasan informasi, keterbatasan juga acara dari dulu memang nggak ada juga sih. Jadi udah aja mengalir aja. Mengalir ya. Gitu. Tapi sekarang masih dijalani hobinya? Enggak. Oh gitu, enggak. Okay. Karena memang udah terputus semenjak saya kuliah. Oh gitu. Nah ini Mas Rifki, pengalaman sekolah hingga selesai ini, Iya. kan? Ini kan ada setiap sekolah ini ada organisasi tentunya. Nah, Mas Rifki ini ikut nggak sih organisasi, Mas? Kalau semenjak saya selesai kuliah itu saya mulai ikut organisasi, mulai saya kerja lah ya. Mulai saya bisnis itu saya ikut organisasi yang pertama itu memang piknik. Oh gitu. Piknik yang pertama, sudah itu ikut PCI juga. Udah cuma 2 itu aja sih. Oh gitu. Di sekolah nggak pernah ikut OSIS atau? Oh enggak, OSIS enggak. Oh, Kuliah gitu. juga nggak ikutan game apa-apa enggak. Oke, jadi setelah selesai kuliah Ya, langsung ikut organisasi ya. ya? Setelah mulai kerja ya, Oh gitu. mulai usaha, mulai itu kan namanya piknik, PCI. Nah, cuma 2 aja itu organisasi. Nah, ini kan Mas Rifki ini ada gelarnya adalah sarjana ekonomi, Iya. ya kan? Nah, dulu kenapa pilih ekonomi? Sebenarnya dulu waktu kuliah itu pengennya ngambil arsitek, Oh gitu. karena kan saya hobi gambar kan. Oke. Cuma waktu itu kurang disupport oleh keluarga. Keluarga itu ingin saya itu jadi akuntan, Oke. gitu. Karena melihat dari ada saudara itu di akuntan, sukses lah ya gitu ya. Jadi ibu saya waktu itu bilang udah akuntan aja, mulailah masuk akuntansi. Oh gitu. Padahal memang kalau secara keinginan sih akuntansi itu memang jauh tuh dengan saya itu. Dan kalau cenderungnya ke arsitek, memang mau ke hobi gambar gitu. Tapi karena patuh dan taat pada Iya, orang kita tua. ikutin aja lah. Anak dulu kan begitu kan. Iya, anak dulu apa kata manut-manut ibu ya. kan, Iya, apa kata betul, orang betul, tua, ya betul. udah kita ngikut aja lah. Oke. Nah ini jadi dari pengalaman Mas Rifki tersebut, artinya kan memang pemilihan sekolah itu kan akhirnya mengambil ke ekonomi. Memang dulu pernah punya cita-cita apa sih, Mas? Saya tuh SD sampai SMA itu, sampai SMP itu masih cita-cita saya sebagai, sampai SMA ya, sampai SMA itu jadi pilot. Oh gitu, kenapa? Bayangannya jadi pilot? Karena mungkin pilot kan naikin pesawat gitu ya, kayak sesuatu yang hal yang keren. Keren ya? Wah, kalau pilot kan, wah, pilot itu kan gagah-gagah, Iya. terus keluar negeri. Maksudnya inilah ya, traveling gitulah. Saya kan hobi traveling juga. Jadi ya itu sih keinginannya pilot itu. Cuma memang pas setelah SMA akhirnya pengen jadi arsitek nggak jadi akuntan pun juga nggak jadi. Inilah jadi akhirnya sekarang. Jadi pebisnis ya? Bisnis aja udahlah. Luar biasa. Nggak ada yang bener. nyambung semuanya Ya, sebenarnya. this is life ya? Iya, this is life. Nah, dari semua itu apa sebenarnya motonya Mas Rifki ini? Moto saya tuh simple sih ya. Saya punya moto tuh bahwa sukses itu bukanlah suatu hal yang kebetulan. Sukses itu adalah suatu hal yang harus kita ciptakan. Gitu. Jadi jangan berharap kita ingin sukses kalau kita tanpa usaha. Gitu. Jadi ada proses ya? Ada proses, semua itu ada proses. Jadi kita jangan berharap diam instan tiba-tiba jadi sukses itu nggak mungkin. Ya tentunya pasti banyak perjuangan juga pasti, ya. Pasti. Karena memang terkadang kita ini lupa kalau orang sukses itu hanya yang terlihat pada saat ini ya. Pada saat ini ya. Padahal betul. di balik cerita itu banyak sekali perjuangannya. Pasti itu, semua pengusaha pasti punya merasakannya. Iya, suka duka pasti ada ya. Suka duka pasti ada. Betul. Suka duka pasti ada. Nah oke, jadi dari kehidupan Mas Rifki ini yang penuh dengan warna-warna, artinya banyak sekali yang sudah Mas Rifki jalani. Nah target dalam hidup Mas Rifki ini apa sih yang ingin dicapai sebetulnya? Saya tuh punya target umur 50 itu harus sudah benar-benar sukses di taraf tidak banyak kegiatan. Itu jadi yang memang harus tidak mulai lagi ke keseimbangan ya. ibadah itu ke arah religinya lah. Jadi nggak usah mikirin lagi masalah ini, udah tinggal duduk manis, usaha udah berjalan dengan jalan dengan sendirinya. Itu sih yang saya inginkan. Jadi kalau mau ngejar usaha ya saat ini ya. Sampai umur 50 saya. Amin, Kita sampai 50. Insya Allah. Mudah-mudahan Kita juga nggak mau juga sampai umur 60-an masih kita masih muter-muterin otak nyari uang di sini lah. Itu ya capek kasih. Betul. Pastinya ada target tertentu ya. Target itu. Tapi insya Allah tercapai ya. Amin. Nah ini
dari pengalaman Mas Rifki, apa sih sebetulnya suka duka dari target-target Mas Rifki tersebut yang menghantarkan Mas Rifki hingga saat ini? Terus siapakah orang yang paling berpengaruh? Dalam arti gini kan, karena banyak sekali suka dan dukanya. Kita bahas sukanya dulu ya. Suka dukanya ya sebenarnya sih banyak ya. Dukanya banyak sih, banyak dukanya. Wah, ini apalagi kondisi pandemi gini kan, wah itu duka semua kayak drakor ya, ceritanya. Drakor itu drama semua itu, aduh. Jadi memang ya kalau memang sih kita nggak tahu lah masalah kejadian pandemi ini kan juga kita nggak ada yang bisa prediksi ya. Betul. Kalau memang sebelum pandemi itu ya kita memang harus lebih berhati-hati lah dalam satu ngambil kesempatan. Kesempatan itu memang tidak datang dua kali, tapi kita hati-hati dan ngambil kesempatan itu yang paling penting. Biar resikonya tidak iya, betul. double ya. Kadang-kadang banyak orang memberikan kesempatan, tapi ternyata pas kita ambil kesempatan tersebut tidak sesuai apa yang kita inginkan, menemukan yang makanya untung malah jadi buntung. Banyak banget kejadian seperti itu saya. Banyak kejadian seperti itu. Kerjasama ini, kerjasama itu, ternyata kerjasamanya tidak berjalan lancar, dibawa kabur, ada yang dibawa kabur, ada yang ternyata nggak diurus dengan benar. Banyak sekali kejadian seperti itu ya. Apa ini lebih ke trusting to people atau bagaimana? Trusting to people, lebih juga ke arah memang lebih banyaknya sih trusting to people. Ya. Gitu. Karena memang kita kadang-kadang kan membaca orang itu tidak bisa selalu persen benar juga ya. Jadi akhirnya membuat Mas Rifki lebih berhati-hati dalam berhati-hati ya, betul. Kita lebih masuk teliti lagi dalam mengambil kesempatan itu. Jadi yang benar-benar kita harus cermati, benar-benar kita hitungannya juga kita harus jelas juga. Kesempatan itu datang dua kali. Iya, betul. Tapi kenyataannya kan ya? belum tentu juga itu menguntungkan kan. Jadi itu kan akhirnya jadi masalah gitu. Itu yang jadi selain kita mengambil kesempatan, kita juga harus cermat dalam mengambil kesempatan itu. Jangan sampai terlengah, jangan sampai tertipu, jangan sampai juga ada rugi. Oh gitu. Jadi memang perjalanan itu tidak mudah ya. Tidak mudah, betul. Kadang-kadang menghantarkan seseorang untuk menjadi wise, untuk menjadi sabar, menghadapi hidup itu pasti harus berbenturan atau harus dihadapi dengan kekecewaan, betul nggak sih gitu kan? Gitu. Nah artinya jadi membuat Mas Rifki sekarang ini lebih mudah berhati-hati. Jadi untuk mengambil satu keputusan itu tidak bisa hanya sebatas percaya ya. Orang. Oke. Nah mudah-mudahan dukanya ini akan menghantarkan kesukanya ya. Kalau sukanya pasti kan masalahnya ya, namanya suka dalam usaha pasti kan mendapatkan keuntungan ya. Betul. Terus kita hasil usaha kita itu mendapatkan hasil yang baik. Itulah kalau namanya kita usaha tuh namanya kita akan lepas lah dari namanya untung dan rugi itu pasti akan lepas. Tapi yang pasti bukan UUD ya. Bukan UUD. Mas Rifki dalam menghadapi setiap suka dan duka ini, terutama duka ya. Apa sih motivasinya Mas Rifki ini dalam menghadapi kendala-kendala tersebut? Pertama itu sih sebagai pengalaman ya. Pengalaman bisa dalam berbisnis dan kita berusaha seperti itu. Itu sebagai pengalaman kita lah. Kedua ya kita tetap berusaha, jangan putus semangat. Jangan kita kena masalah, akhirnya kita jadi malas untuk berusaha, jadi patah semangat, itu jangan. Tetap kita harus tetap ikhtiar, tetap semangat, berusaha. Apalagi misalkan satu kesempatan yang kita ambil itu ternyata bakal mendapatkan keuntungan, itu harus semangat terus itu. Walaupun misalkan belum dapat langsung ya, misalkan hanya baru proses ya kita harus teruskan prosesnya sampai selesai. Jangan separuh-separuh lah kalau Jadi memang dari motivasi tersebut karena punya target, jadi ya udah dikejarnya saat ini ya. Saat ini dikejar terus. Amin. Nah, kita agak-agak sampai sedikit nih Mas Rifki. Apa sih makanan favoritnya Mas Rifki sebagai seorang yang lahir di Bogor nih pemirsa? Pokoknya semua menu yang berbau kambing saya suka. Oh gitu. Semua suka. Saya sate, mau semur, mau diapain aja kambing saya suka. Oh gitu. Jadi kalau Mas Rifki ini ada ini nggak sih marga keturunan Arab ada ya? Ada. Saya marganya itu Bindawil. Apa? Bindawil. Oh Bindawil. Oke. Apa asalnya dari mana? Dari Yaman. Oh dari Yaman. Oke. Jadi memang itu kakek saya kan asli Yaman. Oh asli Yaman. Asli Yaman. Oke. Jadi turun lah. Jadi perpaduan antara keturunan Arab dan Jawa ya? Arab dan Sunda. Jawa Sunda. Arab dan Sunda. Iya benar-benar. Arab dan Sunda. Ibu saya orang Sunda Arab.
Bapak saya Arab. Oh, Arab ya. Oke. Tadi kan Mas Reki sudah memberikan motivasi untuk dirinya Mas Reki sendiri. Apa sih, bisa nggak kasih motivasi kepada pemirsa channel ini mungkin pada saat menemukan kendala-kendala tersebut, misalkan casting people atau bagaimana nih? Kira-kira apa? Sebenarnya sih gini ya, kalau memang seperti tadi saya bicarakan juga, pertama itu jangan putus semangat karena satu masalah. Masalah itu dalam kehidupan pasti ada. Sampai kita meninggal. Meninggal pun masih ada. Iya, namanya dunia kan. Iya, jadi jangan putus semangat, tetap terus semangat dan jangan terlengah dengan satu ini ataupun satu hal yang instan. Karena samanya hidup itu nggak ada yang instan dan usaha itu nggak ada yang instan, pasti butuh proses. Setiap usaha yang lebih besar pasti mempunyai masalah yang lebih besar. Ibaratnya kayak pohon ya, semakin tinggi makin ujiannya makin ini ya, anginnya makin kencang ya. Betul. Jadi jangan mikir wah ini untungnya besar tapi kok resikonya kecil, itu karena suka nggak mungkin. Mungkin bohong banget ya. Kecuali kita misalkan hasil dari apa gitu kan. Gosok ini, gosok lampu, Aladin ya. Aladin gitu kan. Make a wish gitu kan. Ya, itu nggak mungkin lah. Kalau selama hidup saya yang saya jalan itu nggak ada yang seperti itu. Jadi kalau kita mau ngambil satu tantangan yang besar, kita juga harus siap dengan tantangan permasalahan yang akan lebih besar juga. Jadi sebetulnya harus menyiapkan diri kita dengan mental juga. Betul Pak. Ujian masih ada lah, kita mau yang besar kecil masih ada. Cuma yang kecil pasti kecil, ujiannya juga yang besar masih besar juga ujian. Jadi motivasinya dari Mas Victor kira tetap semangat. Tetap semangat. Jangan ragu dalam melangkah, tetap cermat. Kita masuk ke pembicaraan inti ini pemirsa channel. Dari latar belakang pendidikan Mas Rifki tersebut yaitu sarjana ekonomi. Nah, ini jabatan apa sih yang Mas Rifki pernah emban dalam organisasi maupun perusahaan? Kalau dalam perusahaan saya dulu mulai kerja itu jadi marketing. Oh, marketing. Dari marketing waktu itu marketing kurang lebih sekitar 2 tahun. Jadi itu naik jadi manajer fit out. Jadi bisa kerja di perusahaan, masih perusahaan keluarga juga sih. Oh gitu. Tapi memang karena ada beberapa pemegang saham yang bukan keluarga. Masih sini profesional ya. Oh, tetap profesional. Waktu itu di Pangkalan Plaza, jadi manajer marketing, dan marketing ke manajer fit out. Fit out itu manajer yang mengurus tentang aturan kios. Oh gitu. Ya, karena plaza itu kan mall ya. Jadi kios-kios itu ada aturannya seperti ini, izinnya apa, segala macam seperti itulah. Jadi fit out itu apa? Singkatan atau gimana? Fit out itu ya sebenarnya singkatan. Karena lebih cocok untuk brand baju kayaknya. Fit out ya. Jadi memang lebih ke arah untuk aturan kios. Oh gitu. Oh memang ada ya itu yang ada. Setiap divisi mall itu ada divisi fit out. Oke. Jadi fit out itu lebih mengatur tentang jam renovasi, terus ulasan kios. Oh iya, itu apa juga sih? Pokoknya nggak jauh dari itu. Jauh dari itu ya. Kira lu setelah pengalamannya lagi apa? Setelah itu saya masuk di bagian keuangan. Oke. Oh pernah juga ya? Akhirnya ya? Akhirnya. Dari keuangan tetap di perusahaan yang sama ya. Di Bogor Indonesia Plaza. Terus perusahaan itu jadi bagian keuangan sampai akhirnya jadi ketua keuangan. Oke, alhamdulillah. Jadi tetap prosesnya ada proses lah. Proses ya. Jadi memang kalau untuk pengalaman pekerjaan seperti itu sampai akhirnya PT DIP-nya itu dijual. Saya pindah ke sini jadi direktur keuangan Hotel Pengalaman Group. Setelah itu jadi direktur utama. Oh, oke. Nah 2012 itu mencalonkan jadi ketua umum HIPMI Kota Bogor, terpilih hingga 2015 sempat jadi ketua partai Perindo yang bertahan setahun itu di departemen juga di departemen pariwisata. Setelah itu sekarang di wakil bendahara di HIPMI Jabar. Oh gitu. Oh jadi sekarang udah Jabar ya? Jabar itu join aja. Yang mana aja juga. Iya. Jadi memang pengalaman berorganisasi ini cukup banyak ya Mas? Iya. Ya artinya
yang terpenting adalah dalam berorganisasi ini kan ada tentunya ada kontribusi dan target ya. Iya. Bisnis ini kita memang harus memperluas connecting ya jaringan, betul. Itu kan utama kalau dalam bisnis itu network itu nomor satu. Dan tidak menutup kemungkinan memang harus ikut organisasi. Betul. Oke. Mas Rifki ini adalah salah satu direktur utama dari Pangrango Group, betul ya. Nah ini bisa nggak cerita asal muasal tentang Pangrango Group ini berdirinya ini sejak tahun berapa, terus kemudian siapa pendirinya Mas? Oke, jadi memang dulu itu Pangrango itu belum hotel. Awal pertama kali dibuat itu belum hotel, masih lodgeman. Dulu tuh ibu saya tuh punya punya keinginan bikin lodgeman seperti zaman dulu. Terinspirasi dari situ, bikinlah lodgeman, rumah tinggal dibikin lodgeman. Akhirnya kita itu ngontrak dulu di rumah tinggal itu dibikin lodgeman 5 kamar. Tadinya sih justru rumah tinggal itu dibikin lodgeman terus ngontrak gitu. Kontrak. Oke. Jadi ngontrak itu lodgeman di situ. Karyawannya itu cuma hanya 2 orang, resepsionis sama ibu. Sebagai ibu tuh merangkap lah, masak juga, merangkap terima tamu juga, semua semuanya ya, operasional di tangan ini. Iya, ternyata sukses, alhamdulillah. Banyak juga loyal customer yang selalu datang ke situ, karena dulu itu belum ada hotel yang ini ya, hotel yang bagus lah ya. Dan mereka juga belum berkembang ya? Belum berkembang, jadi mereka tuh kalau di Bogor itu kebanyakan ya guest house gitu lah, belum di zaman dulu. Jadi ya alhamdulillahnya berkembang, mulai muncullah Pangrango 1 waktu itu. Hotel ya? Hotel, karena memang waktu itu hasil dari penghasilan dari yang lodgeman itu dibelikan tanah, dikembangkan sampai bikin Pangrango 1. Pangrango 1 sukses, ini Pangrango 2. Kalau Pangrango 3 itu take over dari Hotel Marwan tadi. Hotel Marwan dijual di ibu saya. Jadi yang memang yang lebih yang lebih berperan itu ibu saya. Nama ibu boleh disebutkan? Ibu saya Aminah. Luar biasa. Jadi kita generasi kedua ini. Oh ini generasi, iya. Karena turunan langsung ya. Jadi kalau dibilang cukup lama ya perjuangan. Cukup lama, dari tahun 85 85 sampai saat ini. Ya, oke. Nah, apa sih dulu yang Mas Rifki ketahui alasan ibunya Mas Rifki ini mendirikan hotel ini? Hotel ini ya, sebenarnya sih mungkin kepepet sebenarnya. Karena dulu tuh kan papa saya itu bisnis jual beli mobil, ya nggak terlalu inilah ya. Kalau pulang balik Jakarta, karena jualannya di Jakarta gitu. Sudah gitu coba usaha angkot, bukan angkot dulu ya, angkot, lagi jalan lancar juga, gitu. Bikin warung, banyak ditangin, kan. Ya udah sempat juga bingung kan ibu waktu itu kan, nonton TVRI, terus yang Goto tertarik, udahlah rumah tinggal kita pakai buat lodgeman. Jadi tapi yang ilmu kepepet ini tentunya yang berhasil. Iya pasti ya. Boleh nih dipakai nih. Jadi memang ilmu kepepet itu rata-rata banyak berhasil. Gitu ya. Berhasil. Jadi kan kita nekat mau nggak mau kan. Kan. Karena keadaan ya. Karena keadaan. Tapi memang luar biasa ya kalau jalan ini perjuangan tentunya nih. Iya. Karena pemirsa channel ini pasti mau tahu setiap di balik kesuksesan ini kan pasti ada perjuangan ya. Betul pasti. Oke. Nah ini sehubungan dengan mendirikan hotel tersebut. Kita masuk ke inti tadi ya Mas Rifki, karena pembahasan kita ini kan mendirikan, kemudian mempertahankan dan mengembangkan bisnis hotel. Nah ini masuk ke dalam poin yang berikutnya adalah apa sih syarat-syarat mendirikan hotel? Karena kan ini kan tadi Mas Rifki bilang dari lodgeman kemudian jadi hotel. Betul. Ya tentunya pasti ada syarat-syaratnya. Betul. Bisa yang pertama sih mungkin kalau kita mau mendirikan hotel itu kan pasti ada namanya IMB ya. IMB terus fungsi bangunan itu seperti apa, bikin usaha apa, kita juga ada izinnya. Sudah itu dari dinas pariwisata juga kita sudah izin yang hotel. Nah setelah itu yang selebihnya sih sama aja sih, sama. Perizinannya standar lah, yang dilakukan itu aja. Nah ini apabila ingin mendapatkan sertifikasi untuk kelas bintang ya, artinya kan ini kan banyak sekali pemirsa juga yang mau tahu nih Mas Rifki gitu. Nah ini bagaimana nih Mas untuk memperoleh bintang
bintang karena ya. kan ada bintang 1, bintang 2, Bintang 3, betul. Nah ini Pangrango ini bintang berapa nih Mas? Kalau Pangrango 2 ini bintang 3. Oh bintang 3. Bintang 3. Kalau Pangrango 1 itu bintang 2, Pangrango 3 bintang 1. Oh bintang 1. Iya. Nah jadi untuk sertifikasi bagaimana untuk kalau dulu itu klasifikasi masih ya, simpel ya, kalau dulu itu masih simpel, itu yang mengeluarkan dari Dinas Pariwisata. Itu berdasarkan dari fasilitas. Oke. Itu makin banyak fasilitasnya, makin tinggi juga bintangnya. Nah kalau saat ini bintang itu sama sih, masih juga ada Dinas Pariwisata, cuma memang sekarang itu ada tim surveinya, tim pihak ketiganya, yang konsultannya lah, ada konsultan ini yang melihat ke sini, baru mereka mengasih rekomendasi ke Dinas Pariwisata untuk diperlukan. Oh baru ditentukan apakah ini bisa masuk layak apa tidak dengan bintang 3. Oh gitu. Itu atau bintang 2 atau bintang 1 sama seperti itu. Jadi memang salah satu klasifikasi hotel berbintang adalah satu fasilitas, betul. terus kemudian adalah persyaratan khusus dari Dinas Pariwisata ya. Pariwisata, ya. Nanti akhirnya ada tim survei yang kemudian memang ada tim tadi ya? Ini yang pihak ketiga lah, Yang pihak ketiga ketiga, yang ya. memang kayak surveyor gitu, yang memang dia mereka datang mengecek fasilitasnya benar apa tidak, setelah itu baru kasih rekomendasi ke Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata. Nah, itu Saat ini sih seperti itu. Ya, selebihnya Jadi nanti makin banyak fasilitas, makin besar juga bintangnya. amin. Bintang juara ya. Nah ini Mas Rifki, bagaimana sih mempertahankan bisnis perhotelan ini? Karena kan saya yakin dengan dari Lofman, kemudian bintang 1, bintang 2, bintang 3 tentunya kan walaupun berkembang, apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan atau yang dilakukan oleh Pangrango Group dalam mempertahankan bisnis ini? Iya. Kalau saya cerita ke belakang dulu ya. Kalau zaman dulu itu karena kita belum banyak saingan, lebih mudah kita untuk mempertahankan apa yang mengembangkan. Itu kalau untuk saat ini, memang langkah-langkah kita itu harus lebih tambah ekstra lah. Itu dari karena kan hotel ini kan bisnis biasa sebetulnya. Hospitality ya. Jadi selama kita bisa mempertahankan loyal customer ini, itu bisa menarik pengunjung yang baru ke sini itu udah termasuk baik lah di sisi hotel. Jadi mulai dari servis kita, pelayanan ke tamu itu harus benar-benar kita training karyawan itu, jangan dan harus mengingat tamu-tamu loyal itu kita harus ingat nama-namanya. Setiap dia datang itu kita sambut dengan namanya dia. Setiap apa? Jadi ada istilah tak kenal berarti tak sayang. Tak sayang betul. Harus paham harus ya. begitu, dan nanti juga misalkan kita kan tahu tuh data-data tamu dari KTP-nya kan, nanti pas saat dia ulang tahun kita ucapin atau by WhatsApp atau by apa kita ucapin. Jadi ada strategi tetap. Ya tetap kita mempertahankan itu gitu. Karena kalau tanpa itu saat ini kan hotel di Bogor ini kan banyak ya bersaing, apalagi hotel-hotel baru yang saat ini di Bogor ini juga hotel baru, fasilitasnya juga mungkin banyak lebih lengkap mereka gitu kan, hotel modern lah ya. Kalau Pangrango ini kan bisa dibilang hotel lama, cuma memang dimodernisasi kan, dimodernin lagi gitu kan ya. Jadi biar terus bisa ikut perkembangan zaman ya. Betul. Ini juga kita baru renovasi, baru berjalan 3 tahun ini lah renovasi itu. Jadi untuk mempertahankan tetap di tamu itu tetap dengan inovasi-inovasi. Nah, apa yang membedakan hotel Pangrango dengan yang lain? Harus ada beda nih. Ya. Bedanya kalau di kita tuh pertama kamarnya pasti lebih besar. Oke. Dan ciri khas hotel lama itu kamar lebih besar. Gitu. Jadi untuk customer ini lebih leluasa ya. Betul. Jadi kamar standarnya kita itu mirip dengan kamar deluxe-nya di hotel lain. Oke. Luasannya ya. Gitu. Terus kamar deluxe-nya kita mirip sama President Suite-nya di hotel lain. Jadi memang kelebihan kita ya di luasan kamar. Ya tentunya luas ini kan juga bisa menjamin ya, artinya menjamin kenyamanan tamu, betul. Ya. Kan kalau kita saat ini kan banyak hotel-hotel itu kan banyak hotel-hotel yang budget ya, yang sempit. Jangankan kita mau menaruh koper di samping aja kita nggak bisa lewat, itu saking sempitnya gitu kan. Nah itu ya kita yang bisa kelebihan kita lah di Pangrango ya, kamar-kamar yang luas, dan itu juga kamar yang memang baru direnovasi juga. Terus lokasi kita strategis di Pajajaran di tengah kota.
Ya Harga tapi tetap bersaing ya. sebenarnya ya. harga kita bersaing. Harga kita itu bisa Boleh dibilang- dibanting, boleh disaing. Kalau saat ini wah agak curang kalau harga saat ini karena pandemi ya. Iya. Jadi Tapi memang mempengaruhi sekali ya pandemi iya, ini ya. pandemi Ini memang memang luar banget, biasa ya. biasa. Untung bisa masih nafas ya. Masih nafas. Jadi memang kalau harga kita sama, sebenarnya sama superior di kita sama superior di hotel lain sama harganya. Kadang lebih murah kita gitu, tapi dengan luasan yang dia terima itu luasan dengan kamar yang tipe deluxe. Oke. Gitu. Di hotel lain ya maksudnya. Jadi untuk pemirsa channel yang mau menikmati keleluasan dan kenyamanan datang ke Pangrango ya. Pangrango. Apa yang dilakukan agar operasional hotel ini bisa tetap bertahan? Apalagi kan ini kita mengalami pandemi ya. Iya, pandemi, ya. Tentunya kan kadang-kadang nih pemirsa channel nih yang punya bisnis yang sama maupun yang membayangkan yang mau membuat bisnis sama. Ini apa ini yang dilakukan? Ya saat ini memang waktu kemarin itu pandemi mulai mulai masuk ke Indonesia itu kita kan sempat tutup ya 3 bulan. Jadi kita Jadi operasional nggak tutup total, tutup. Jadi kita rumahkan karyawan itu dengan gaji kita kasih ada separuh gaji. Akhirnya ya alhamdulillah sih setelah mulai buka kembali karyawannya itu masih mau untuk bergabung di kita gitu kan meneruskan. Tapi memang juga paham ya kondisi begini kan paham. Jadi ya kita selama pandemi ini ya berharap besar itu cuma dari OTA. OTA itu online travel agent gitu. Kita berharap ya di situ aja. Itu karena kan sebenarnya kan sumber utama tamu kita itu di Bogor, mungkin bukan saya aja ya, mungkin di Bogor itu hanya dari kementerian, dari pemerintahan. Jadi kerjasama pemerintahan, dari kementerian. Jadi kalau misalkan swasta itu ya nggak terlalu besar lah. Itu paling banyak itu memang dari kementerian, dari pemerintahan. Karena memang mereka mempunyai pekerjaan khusus Ya. yang membutuhkan konsentrasi. Jadi mungkin bekerja sama dengan Hotel-hotel, nah itu memang hidupnya hotel di Bogor itu karena itu. Jadi memang orang Jakarta ke Bogor, kalau kita lihat weekend itu kan penuh. Bogor tuh penuh banget. Iya, Cuman betul. hotelnya sepi. sepi. Betul. Gitu. Karena kenapa orang Jakarta ke Bogor mereka nggak nginep. Mereka datang wisata kuliner pulangnya di Jakarta. Kecuali ke puncak ya, ke puncak mereka nginep gitu. Pasti nginep ya. Nginep, kalau di Bogor itu enggak, dia pulang pergi. Kebanyakan pulang pergi. Dan jarang maksudnya kita tuh kalau waktu dulu tuh weekend itu malah kita harga diturunin. Weekday itu kita naikin. Karena kalau di weekday itu banyak meeting. Tamu-tamu meeting. Nah itu yang kita perbedaan kita dengan hotel di daerah wisata ya kayak di Bali atau di Lombok lah macam. Jadi memang lebih ke fungsional ya. Fungsional. Karena fungsional ini kan berpengaruh pada tempat atau strateginya Iya, juga ya. lokasi. Kebetulan memang Pangrango ini memang mungkin lebih bekerja sama dengan kementerian maupun perusahaan mungkin Perusahaan ya. perusahaan. Yang Memang memang- banyak di kementerian dan pemerintahan. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan ya Tidak kalau mau menutup ada semua, kita gathering, apapun. wisata, diterima dengan baik diterima, mau pokoknya. nikahan, mau apa setelah ulang tahun, Pokoknya arisan don't bebas. worry ya, pokoknya welcome to Welcome, Pangrango ya. ya. Sistem promosi kita itu memang lebih banyak dari lewat online ya. Lewat online. Terus juga begitu untuk di Pangrango 2 ini kan kita kan ada operator sebenarnya. Jadi di antara 3 hotel ini cuma Pangrango 2 ini aja yang ada operator. Kita menggunakan Asana itu grupnya Garuda. Ya, Jadi Garuda. manajer atau bagaimana? Jadi bukan manajer, jadi mereka untuk operasionalnya aja. Oke. Jadi operasionalnya dihandle oleh mereka gitu. Jadi untuk operasional dari mulai karyawan ke seluruh operasional itu dihandle oleh mereka. Kita sistemnya kayaknya hire gitu lah. Kita kontrak sama mereka, ada bagian fee mereka di situ. Tapi memang harus dirubah nama atau bagaimana? Karena dia punya brand yang namanya Asana, jadi namanya Asana dari Pangrango. Oke. Gitu. Kalau Jadi, misalnya nanti misalkan berubah, misalkan operatornya pakai grupnya Aston dari Pangrango. oh gitu. Oh jadi lebih ke simpelnya kongsian ya? Bukan kongsi, Bukan kongsi ya? kan mereka Beda. modal kan.
Ini bukan, kita ngontrak gitu. Kita kan gini, Tele ini punya restoran. Cuman misalkan Tele udah mulai sibuk nih, udah mulai susah untuk meneruskan operasionalnya. Nah, Tele ini meng-hire satu perusahaan untuk mengoperate restoran Tele ini. Jadi dia mau operasionalnya dia. Jadi Tele ini bayar ke mereka. Di sini kita bayar. Gitu. Jadi memang ada kontraknya lah, berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Jadi memang ada tenggang waktu Yang bekerjasama. Tapi apa ini lebih memudahkan atau bagaimana? Sebenarnya lebih memudahkan bagi owner, karena kan saat ini itu kan kita nggak bisa bekerja sendiri ya. Itu apalagi keluarga saya itu kan masing-masing udah sibuk dengan pekerjaan masing-masing gitu. Nah, saat ini orang tua juga memang udah kurang aktif di hotel. Saya sendiri, nah udah saya itu mencoba bagi untuk waktu ya, meng-hire untuk satu operator untuk melaksanakan operasional di sini. Tapi Saya hanya berjalan? monitoring. Alhamdulillah berjalan. Karena promosinya kan mereka itu di majalah Garuda kita masuk, terus di Citylink ada kita juga di situ, promo kita juga. Ya, artinya ini salah satu strategi yang dilakukan ya. Yang dilakukan untuk mempertahankan dan juga mengembangkan sih sebenarnya. Setelah memang kondisi saat ini tuh kalau kita tanpa ada bantuan itu agak susah ya, gitu ya. Kalau semua kita handle sendiri gitu. Karena memang yang terpenting adalah operasional bisnisnya harus tetap berjalan. Berjalan ya? betul. Oke. Nah ini Mas Rifki, tadi kan sudah diceritakan tentang kerjasama, kemudian kerjasama dan target-target apa saja yang dilakukan dalam mengembangkan bisnis ini, ya kan? Tapi kan kemudian memang sudah bekerja sama dengan beberapa pihak untuk bisa melakukan dan mempertahankan bahkan mengembangkan ya, gitu. Dan itu berhasil ya, alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah sih, dengan kita banyak bekerja sama juga dengan kalau untuk operator itu kan bukan kerjasama jatuhnya, jadi kayak semacam kita meng-hire lah, mengontrak mereka untuk membantu kita di sini gitu kan. Nah, jadi sistem ini juga kan mereka udah punya sistem tersendiri ya kalau namanya operator hotel itu. Ya kita tinggal memonitor aja sih dari pihak owner gitu, monitor, memberikan memeriksa laporan dan segala macam seperti itu. Jadi tepatnya adalah bekerja sama untuk mengoperasionalkan brand dari Pangdam Group bekerja sama dengan brand lain gitu ya. Nah, jadi memang sistemnya kontrak 5 tahun. Nah ini bagaimana? Apakah satu manajemen dengan Pangdam 1, Pangdam 2, Pangdam 3? Kalau 1 dan 3 masih saya handle sendiri. Oh gitu. Satu kebetulan saat ini sedang tutup karena memang dulu sebelum pandemi itu kita ada rencana itu mau kita bongkar total, mau bangun dari nol. Cuma karena terpentok ke pandemi, akhirnya udah stop dulu. Jadi saat ini Pangdam 1 itu kosong tutup. Kita close dulu gitu. Karena memang udah dibongkar, banyak yang dibongkar kan. Kita tutup dulu. Pangdam 3 masih terus berjalan. Pangdam 3 masih pribadi, kita nggak ada kerjasama dengan operator. Nah ini Pangdam Group ini selain hotel itu apa Mas? Memang properti atau bagaimana? Properti sih, kita bisnis sebenarnya ini properti. Terus itu sempat juga kita merambah ke bisnis mall ya. Cuman tidak berhasil. Ya udah balik hotel lagi. Kalau lama dulu sih kita sempat bangun beberapa, lebih sukanya ke ruko-ruko gitu. Setelah ruko ya masuk terakhir mall itu kita bertahan kurang lebih 10 tahunan. 10 tahun ya? Cukup lama tapi ya? Lama juga, memang banyak kendalanya. Jadi ya udah akhirnya kita jual, kita tetap fokus lagi di hotel. Oke Mas Rifki, tetap semangat tadi ya. Nah ini Mas Rifki, perbincangan kita sudah panjang sekali dan alhamdulillah ini Mas Rifki bisa kasih nggak tips-tips untuk pemirsa channel dari materi yang tadi, cukup 2 saja ya, artinya bagaimana cara mendirikan, mempertahankan dan tetap bisa mengembangkan bisnis perhotelan tersebut. Kita bicara di mendirikannya dulu apa? Ya, kalau mendirikan hotel saat ini itu memang kita harus pertama itu harus memilih lokasi yang memang betul-betul punya potensi customer yang kita tamu gitu ya guys. Nah, karena jangan membuat hotel itu di posisi yang sudah ramai. Kota besar itu sudah sulit lah kita untuk bersaing. Nah, jadi memang karena buatnya memang segitu nih. Gitu. Jadi kalau mau berbisnis hotel, mendirikan hotel, cari lokasi-lokasi yang memang
ada potensinya, cuma belum ada hotel-hotel dari segi yang bagus. Dan mungkin harus ada di barengnya dengan wisatanya juga ya? Ya, kita lihat kondisi wisatanya juga, gitu kan. Atau wisata pabrik juga boleh. Nah, yang pasti kan namanya kalau udah tempat pasti permodalan. Oke. Sudah pasti. Nah ini permodalan. Permodalan harus yang memadai ya. Dan menyesuaikan. Jadi memang kalau bisnis hotel itu kalau misalkan ingin budgetnya jangan terlalu tinggi, itu kita bangun itu bertahap. Gitu. Jadi misalkan kita mau bangun 10 lantai ini, kita bangun dulu 2 lantai dulu. 2 lantai itu kita operasionalin dulu aja. Kita operasionalin dulu, bertahan 3 lantai. Jadi harus ada strategi juga ya? Kalau mau begitu. Jangan langsung bikin blok gede. Nah itu kan pasti butuh modalnya besar. Kecuali memang modal besar ya, nggak masalah itu sih. Nah boleh tahu nggak sih minimal tuh berapa sih kalau hotel lu untuk budget? Hotel tuh kita hitungannya itu kelas 1 lah. Sebenarnya hitungan pertama ya. Kalau kelas 1 tuh melatih. Bintang 1 bukan. Bukan, beda lagi. Beda lagi. Melatih di bawah hotel bintang, di bawah hotel bintang. Jadi kalau hitungan untuk kapasitas untuk hotel bintang 2 lah ya, bintang 2 kan itu hitungan kita itu 250 juta per satu kamar. Per satu kamar ya? 250 juta sampai 300 juta per satu kamar. Oh jadi itu hitungannya, jadi ikut semua ikut semua, ya? Semua dengan bangunannya segala macam, dengan segala interiornya semua itu hitungannya kurang lebih dan bukan pasarnya seperti itulah hitungannya. Oke, lalu kemudian mempertahankan 2 aja, 2 tipsnya? Nah, mempertahankan yang pertama pasti masalah pelayanan, kita hospitality ya. Itu utama lah, untuk pelayanan cuma 1, kebersihan. Dan kalau untuk restoran ya di makanannya mesti bisa menjaga. Nah, ilmunya banyak sekali nih Mas Ferdi. Pemirsa Channel banyak sekali tempat untuk kita singgahi dalam kehidupan ini, namun tetaplah singgah pada tempat di mana kaki berpijak, di situ langit berjunjung. Semoga apa yang dibahas bisa menambah wawasan, bahkan membuka berbagai sudut pandang yang positif, khususnya dengan tema yang saya angkat. Terima kasih Tereni. Sampai ketemu di acara berikutnya ya. Oke, salam dari Indonesia. Sampai jumpa.